Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Yunda Fitriasa, or you can call me Yunda. Hai, balik lagi di YouTube channel aku, dan kali ini aku akan ngebahas tentang, seperti topik yang sebelumnya, kita mau ngobrol tentang pendaftaran Qatar Airways. Jadi aku tuh kemarin itu sempat buka Q&A, terus aku akan aku akan jawabin semua pertanyaan-pertanyaan yang kalian kirim dari Instagram aku. Pertama ini, Kak, aku udah apply 4 kali dan udah nyoba di browser yang berbeda, tetap gak dapet email. Sarannya gimana, Kak? Kalau saran dari aku, sekarang beberapa teman-teman yang apply langsung dapat notifikasinya itu disuruh tunggu 24 sampai 48 jam. Nanti mereka akan kirim email. Jadi mungkin kalian bisa tunggu dulu sampai 24 atau 48 jam. Nah, nanti kalau memang belum dapat email lagi, mungkin bisa reapply lagi. Tapi ini kejadian pada salah satu aplikan, yaitu nggak dapat email sampai 48 jam, tapi kemudian di hari berikutnya dia dapat email. Jadi ini juga tricky juga ya. Menurut aku mungkin websitenya lagi benar-benar penuh, banyak yang apply. Lebih baik ditunggu dulu berapa lama, sabar dulu. Mungkin mereka lagi banyak banget orang yang daftar, dan memang kalau kalian belum juga dapat email, mungkin bisa reapply lagi. Nah, kalau kalian tetap nggak dapat email, bisa lihat juga video aku sebelum ini. Aku ngebahas tentang apa aja yang harus dilengkapin, apa aja yang harus digunakan, kayak pakai browser yang berbeda, pakai device yang berbeda. Semuanya aku bahas di video aku sebelumnya, ada di link di bawah ini. Dan yang berikutnya, Kak, aku udah 2 kali apply tapi tetap keluar thank you-nya kayak belum ke apply gitu, gimana? Nah, kalau menurut aku sama seperti yang tadi aku bilang, kalau memang kalian gak dapet email notifikasi, sebaiknya tunggu dulu, jangan langsung reapply. Terus nanti kalau memang tetap gak ada email, baru kalian daftar ulang gitu. Dan perhatikan juga browsernya, perhatikan device yang kalian gunakan. Misalnya kalian pertama daftarnya pakai HP nih, terus ternyata nggak bisa, mendingan coba pakai laptop, terus atau juga pakai HP yang lain. Terus ada juga tips yang lainnya, itu mungkin semua kolom-kolom yang tersedia yang harus mandatori untuk diisi, sama yang nggak mandatori tetap kalian isi aja, kalau menurut aku gitu. Dan berikutnya, Kak, aku takut gara-gara salah kirim jadi flight attendant experience bukan inisial. Ini sebenarnya harusnya benar-benar kalian perhatikan banget ya, saat mau apply itu harus lihat gitu yang mana yang sesuai dengan qualification dari diri kalian gitu. Kalau misalnya kalian belum pernah terbang, berarti apply-nya yang tidak ada tulisan experience cabin crew. Nah, tapi kalau kalian udah pernah terbang, berarti pilihnya experience cabin crew. Nah, kalau memang salah ini, aku sih bisa saran mungkin kalian kedepannya lebih hati-hati lagi. Dan kalau pas kalian apply di experience cabin crew itu kan pasti ada pilihan tuh, berapa lama kalian udah terbang. Nah, dari situ aja sebenarnya kalian harusnya udah aware, karena kalian belum punya pengalaman terbang gitu. Jadi jangan langsung disubmit gitu. Jadi kalau menurut aku sebaiknya kalian apply-nya lagi mungkin yang tidak ada tulisan experience-nya. Jadi memang benar-benar bisa buat fresher, bisa buat inisial gitu. Jadi next time hati-hati ya. Oke, berikutnya, training di maskapai kakak digaji atau enggak, Kak? Terus apa aja yang harus kita siapin buat training ke luar negeri? Jadi kalau aku dulu kan sebelumnya itu training di Emirates ya. Jadi di Emirates itu kita mendapatkan gaji, tapi gajinya itu tidak full seperti saat kita udah online atau memang udah mulai terbang gitu. Itu kita hanya dapat gaji yang sebagian aja, tapi menurut aku itu cukup. Jadi selama training kita nggak keluar bayaran apapun, karena kan ada juga sering yang nanya ya, kalau misalnya training apa harus bayar atau enggak. Sama sekali enggak kalau di Emirates, jadi itu free ya. Justru kita malah dikasihkan gaji,
Terus kita juga disediakan apartemen, disediakan transportasi dari akomodasi sampai ke tempat training college-nya gitu. Jadi udah oke lah menurut aku. Dan untuk pengeluaran listrik di apartemen semuanya tuh ditanggung kecuali biaya telepon gitu. Oke, berikutnya Kak, tolong jelasin tentang ijazah yang ditranslate ke bahasa Inggris. Itu kita ketik ulang atau gimana maksudnya Kak? Makasih. Oh, jadi gini guys, kalau misalnya kalian punya ijazah, kadang beberapa universitas itu udah menyediakan memang ijazahnya itu ada bahasa Indonesianya, langsung ada bahasa Inggrisnya. Kalau memang seperti itu, nggak usah ditranslate lagi. Aku sendiri ijazah aku itu udah ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya, jadi aku nggak usah ditranslate waktu aku kirim ijazah aku. Tapi ada beberapa universitas yang kalau ijazahnya itu hanya memakai bahasa Indonesia aja, nah itu yang harus ditranslate gitu. Nah kalau ditranslate itu caranya kalian pergi ke penerjemah, tapi penerjemah yang bersertifikat. Nah nanti mereka yang akan menerjemahkan ijazah itu dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Dan nanti setelah kita ditranslate itu juga harus melalui beberapa tahapan, harus dilegalisir juga, misalnya harus kalian arrange, tapi itu nanti pikirinnya nanti aja, nanti pas ijazah itu biasanya nanti setelah kalian udah terima golden call. Oke, yang berikutnya adalah menurut Kak Yunda, Emirates bakal open recruitment lagi nggak di tahun-tahun ini atau tahun depan? Sebenarnya aku juga nggak tahu ya guys, karena kan aku bukan bagian HR dan itu benar-benar keputusan dari maskapainya sendiri. Itu kita lihat sekarang kondisinya lagi semasa COVID ini memang lagi up and down banget buat aviation industry. Tapi kalau kita bisa lihat sekarang, good newsnya itu at least Qatar udah buka rekrutmen buat cabin crew. Hopefully abis Qatar kemungkinan besar Emirates akan buka untuk merekrut cabin crew lagi gitu. Jadi menurut aku sih mungkin dalam waktu dekat mereka akan buka juga, semoga. Dan kalian siapin aja pokoknya CV terbaik, foto terbaik, siap-siap. Karena nanti begitu mereka apply ini pasti bakalan serame waktu Qatar lagi buka juga, karena semua orang expecting bisa masuk Qatar dan Emirates pasti. Jadi semangat. Nah yang terakhir nih yang mau aku bahas ini, jadi ada banyak banget yang nanyain aku kalau dapet notifikasinya seperti ini. Jadi yang 24 jam sampai 48 jam. Please note that you will receive an email confirming your application in the next 24 to 48 hours. Jadi kalau menurut aku, kalau yang kayak gini berarti kan harus tunggu dulu 24 sampai 48 jam untuk tahu nanti emailnya akan datang atau enggak gitu. Jadi gitu guys, tips dari aku. Semoga Q&A singkat ini membantu, dan kalau ada pertanyaan lagi boleh langsung tulis di kolom komen atau kalian bisa langsung DM ke Instagram aku. Aku tulis juga link Instagram aku di description box di bawah ini. Thank you so much for watching guys, and see you on my next video. Bye.